شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. لا تنسى أن تحب الفيديو ولا تنسى الاشتراك في الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Juanda Pirzal Channel, peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Pada konten kali ini, Juanda Pirzal Channel akan membahas tentang pedoman pengurusan jenazah atau tajhiz al-janaiz bagi orang-orang Islam yang terinfeksi virus corona berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020. Namun sebelum itu, Juanda Pirzal Channel mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi para subscriber. Semoga channel ini akan terus maju dan bermanfaat serta berguna bagi para peminatnya. Selanjutnya, bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe. Subscribe itu gratis, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video dari Juanda Pirzal Channel berikutnya. Sebagaimana kita ketahui, kewajiban orang Islam terhadap jenazah bagi umat Islam yang meninggal itu ada 4. Yang pertama, memandikan, kemudian mengkafaninya, setelah itu mensolati dan menguburkannya. Dalam kondisi yang umum atau yang normal, maka sudah sangat banyak tuntunan-tuntunan yang mengajarkan tentang hal itu. Namun pada kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana pengurusan jenazah orang Islam yang terinfeksi virus corona. Dalam hal ini, kita akan berpedoman pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah atau tajhiz al-janaiz Muslim yang terinfeksi virus corona. Fatwa tersebut intinya adalah bahwa dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai dengan protokol medis yang dilakukan pihak berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat atau hukum agama Islam. Sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasanya dengan tetap menjaga petugas dan pentakziah tidak terpapar virus corona atau COVID-19. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Bagaimana cara memandikan jenazah yang terinfeksi virus corona? Adapun pedoman tata cara memandikannya menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 ini, yang pertama adalah jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Dalam artian, ketika jenazah orang Islam yang terinfeksi corona akan dimandikan, tidak perlu kita membuka pakaiannya. Yang kedua, petugas wajib berjenis kelamin sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Bukan berarti karena masalah darurat tidak lagi diperhatikan etika-etika dalam memandikannya. Salah satu etikanya adalah ketika jenazah yang terinfeksi virus corona tersebut laki-laki, maka yang memandikan dan mengkafaninya itu harus laki-laki. Begitu juga sebaliknya, petugas yang memandikan dan mengkafani jenazah yang terinfeksi virus corona itu wanita, maka yang bertugas adalah wanita. Yang ketiga, menurut Fatwa MUI, jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian
Yang keempat, petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan jenazah tersebut. Dan yang kelima, petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah. Sementara itu, jika pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariat, yaitu dengan cara 1. Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu. Yang kedua, untuk kepentingan perlindungan diri, pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD atau alat pelindung diri. Sebagai catatan, masih menurut Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020, jika menurut pendapat ahli jenazah tersebut tidak bisa dimandikan atau ditayamumkan karena membahayakan petugas, maka jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Kewajiban selanjutnya bagi jenazah muslim yang terpapar virus corona adalah mengkafani jenazah. Nah, menurut Fatwa MUI, pedoman mengkafani jenazah yang terinfeksi virus corona, pertama, setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurat asyariyah tidak dimandikan dan tidak juga ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Selanjutnya yang kedua, setelah pengkafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Dan yang ketiga adalah jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, kewajiban terhadap jenazah yaitu mensolatkan jenazah. Berkaitan dengan Fatwa MUI tentang pedoman tata cara mensolatkan jenazah yang terinfeksi virus corona, 1. Disunnahkan menyegerakan solat jenazah setelah dikafani. Yang kedua, dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Yang ketiga, dilakukan oleh umat Islam secara langsung minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh disolatkan dari jauh atau solat ghaib. Yang keempat adalah pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Adapun urutan atau tata cara mensolatkan jenazah yang terpapar virus corona sama seperti solat jenazah pada umumnya. Yang pertama, membaca niat. Bila laki-laki, maka imam atau kita mensolatkannya sejajar dengan kepala. Bila ia perempuan, maka sejajar dengan pinggang jenazah. Untuk niat, berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk jelasnya, sebagai berikut ini. Untuk jenazah laki-laki, usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala.
Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan sebagai berikut. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Urutan yang kedua adalah takbir pertama. Nah, pada takbir pertama ini kita disuruh untuk membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya pada takbir kedua kita membaca sholawat. Adapun sholawatnya sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pada takbir berikutnya, pada takbir ketiga, kita mendoakan jenazah dengan membaca doa sholat jenazah sebagai berikut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama naqqaita thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannata wa a'idhhu min azabil qabr au min azabin nar. Nah, sebagai catatan untuk jenazah perempuan, maka domir hu atau kata ganti hu harus diganti menjadi ha. Sebagai contoh, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzuluha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i thalji wal barad wa nakkiha minal khotoya kama naqqaita thawbal abyada minad danas wa abdilha daron khairan min dariha
wa ahlan khairam min ahliha wa zawjan khairam min zawjiha wa adkhilhal jannata wa a'idha min azabil qabr aw min azabin nar. Nah, pada takbir keempat kita masih tetap disuruh berdoa. Adapun doanya sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sama seperti di atas, jika jenazahnya perempuan, maka domir hu diganti menjadi domir ha. Seperti pada contoh berikut ini. Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabtinna ba'daha waghfir lana walaha. Yang terakhir adalah salam. Adapun bunyi salamnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir, tugas seorang muslim terhadap jenazah muslim lainnya, yang dalam hal ini jenazah orang Islam yang terpapar virus corona. Cara menguburkannya sebagaimana fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 dilakukan sebagai berikut. 1. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Yang kedua, dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Yang ketiga, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat atau ad-darurah asy-syar'iyyah sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah atau tajhiz al-janaiz dalam keadaan darurat. Demikianlah pedoman pengurusan jenazah atau tajhiz al-janaiz orang Islam yang terinfeksi virus corona berdasarkan Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video-video berikutnya dari channel Juanda Firzal.